Kami pun, ya pun. Salam Fransiskus berjiwa besar. Selamat pagi suster, bapak dan ibu guru serta teman-teman yang terkasih. Sebelum kita memulai aktivitas belajar pada hari ini, mari kita lambungkan lagu pujian. Semua demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan jiwa kita. Bapa, Putra, dan Kudus. Amin. Allah Bapa dan Bunda Maria, terima kasih atas hari baru yang Kau berikan. Terima kasih untuk kesehatan dan sukacita sehingga kami bisa mempersiapkan diri untuk belajar pada hari ini. Tuhan yang baik, kiranya Engkau memberi hikmat, berkat, dan bimbingan selama kami belajar hari ini. Bunda Maria, memberikanlah kami kasih dan pikiran yang positif dalam mengerjakan setiap tugas yang diberikan pada hari ini. Marilah kita mendengarkan bacaan Injil. Bacaan dari Injil Lukas. Pada suatu ketika, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Ada orang kaya yang menyumpahi seorang bendahara kepadanya. Disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, 'Apakah yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungjawaban atas apa yang engkau kelola, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara.' Kata bendahara itu di dalam hatinya, 'Apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecatku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak kuat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan aku perbuat supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang akan menampung aku di rumah mereka.' Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berutang kepada tuannya. Kata kepada yang pertama, 'Berapakah utangmu kepada tuanku?' Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu, 'Terimalah surat utangmu. Duduklah dan tulislah segera 50 tempayan. Kemudian ia berkata kepada yang kedua, 'Berapakah utangmu?' Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Kata kepada orang itu, 'Terimalah surat utangmu dan tulislah 80 pikul.' Lalu tuan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu, karena ia telah bertindak dengan cerdik, sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik
terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Demikianlah sabda Tuhan. Renungan hari ini, bendahara dalam cerita Tuhan Yesus pada Injil hari ini dipuji oleh tuannya, bukan karena ketidakjujurannya dalam mengelola harta benda, melainkan atas kecekatan dalam mengambil langkah strategis untuk masa depan yang baik. Dalam situasi kritis yaitu ancaman dipecat dari pekerjaan, sang bendahara memanfaatkan sisa waktu untuk menjamin masa depan hidupnya. Bagi orang beriman, setiap waktu dalam hidup adalah anugerah Tuhan untuk diisi dengan perbuatan-perbuatan baik, namun tak jarang mereka jatuh ke dalam perbuatan dosa yang mengancam keselamatannya. Melalui cerita perumpamaan bendahara yang tidak jujur, Tuhan Yesus mau mengajak kita, para pengikutnya, memanfaatkan kesempatan yang diberikan Tuhan untuk memperbaiki diri dari cara hidup penuh dosa. Kita harus segera mengambil keputusan supaya kelak tidak mengalami nasib buruk. Bapa yang Maha Baik, berilah kami kekuatan untuk bangkit apabila jatuh ke dalam dosa. Doronglah kami dengan Roh Kudus-Mu untuk memanfaatkan setiap waktu dalam hidup kami dengan baik, sehingga kelak kami dapat bersukacita dalam kebahagiaan kekal bersama-Mu. Amin. Karakter pilar 1, karakter 3, indikator 1. Mampu menjadi pembawa damai. Pembawa damai adalah orang yang dapat menciptakan suasana damai, aman. Pembawa damai adalah orang yang melakukan sesuatu kegiatan aktif untuk menuntaskan masalah-masalah yang sedang dihadapi supaya persoalan kelas selesai. Pembawa damai berarti seorang yang melakukan sesuatu kebaikan bagi orang lain. Selain itu, pembawa damai juga memiliki arti bahwa orang damai bisa membawa diri dengan baik dan mampu menciptakan suasana menyenangkan sehingga tidak menimbulkan kebencian dan permusuhan dalam kebersamaan. Demikianlah ya Tuhan doa yang dapat kami sampaikan kepadamu. Kiranya Engkau selalu membimbing dan menyertai kami sepanjang hari ini. Amin. Santo Fransiskus Asisi, doakan kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih suster, Bapak, Ibu guru, serta teman-teman yang terkasih. Terima kasih telah mendengarkan doa pada pagi ini. Selamat belajar, Tuhan memberkati. Dadah.
hidup dalam kesederhanaan. Ciptakan persaudaraan untuk membela